Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Keistimewaan surat Al-Asyr isinya singkat tapi fadilahnya dahsyat. Siapa yang memahami dan mengamalkan surat ini, cukuplah baginya sebagai petunjuk untuk meraih keselamatan di dunia dan akhirat. Keistimewaan surat Al-Asyr memiliki kandungan yang sangat agung, meski isinya singkat tetapi fadilahnya dahsyat. Kata Imam Syafi'i, siapa yang benar-benar memahami surat Al-Asyr ini, cukuplah baginya menjadi petunjuk. Surat Al-Asyr, surat ke-103 Al-Quran, terdiri dari 3 ayat termasuk golongan surat Makkiyah. Dinamai Al-Asyr atau masa, diambil dari perkataan Al-Asyr yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Dalam tafsir Kemenak, kata Al-Asyr berarti demi masa, waktu sore atau sholat asyar. Allah bersumpah dengan waktu agar manusia memperhatikan masa dan memanfaatkannya dengan baik. Bersumpah dengan waktu sore, sebagaimana dengan waktu duha, sebagai salah satu bukti kuasa Allah, dan bersumpah dengan sholat asyar, karena keutamaannya atas sholat-sholat yang lain. Syekh Profesor Dr. Wahbah Al-Suhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah, dilansir dari Tafsir Web, menyebutkan keutamaan surat Al-Asyr. Diriwayatkan Imam At-Tabrani dari Ubaidillah bin Hafs berkata, ada 2 laki-laki dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keduanya bertemu, maka mereka tidak akan berpisah kecuali salah satunya membaca surat Al-Asr sampai ayat terakhir. Lalu yang satunya memberikan salam kepada yang lain. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hudzaifah. Allah bersumpah demi masa, yaitu waktu yang mengandung persimpangan dan perputaran. Sesungguhnya manusia yang terbebani berada dalam kerugian yang besar dalam perniagaannya dengan setan untuk mendapatkan hasil dunia. Jika saja dia melakukan perniagaan dengan Allah, maka sungguh baginya keuntungan abadi. Jika dia menaati Allah, maka dia akan mendapatkan hasil akhirat. Inilah jawaban dari sumpah. Ustadz Marwan Hadidi bin Musa menjelaskan, Allah menegaskan kerugian kepada semua manusia, kecuali orang yang memiliki 4 sifat, yaitu orang beriman, beramal soleh, saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr dan terjemahannya. Wal ashri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bisabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan saling menasihati untuk kebenaran, dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asyr ayat 1-3. Surat Al-Asr merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pentingnya waktu atau masa. Maka sudah sepantasnya manusia memanfaatkan waktu secara baik, efektif, dan semaksimal mungkin untuk amal soleh. Allah bersumpah demi waktu. Asyr, sebab waktu adalah salah satu nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Selain itu, sesungguhnya di dalam masa terdapat keajaiban-keajaiban. Di dalam masa terjadi kesenangan dan kesusahan, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan. Jika seseorang menyanyiakan umurnya, sepanjang hidupnya penuh maksiat, namun ia bertobat di akhir hayatnya dengan taubat yang diterima, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan sempurna sebagai balasannya. Berada di dalam surga selama-lamanya, dia betul-betul mengetahui bahwa waktu hidupnya yang paling berharga adalah sedikit masa taubatnya itu. Sesungguhnya masa merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada celah padanya. Manusialah yang tercela ketika tidak memanfaatkannya. Syekh Muhammad bin Shalih bin Al-Utsaimin dalam Ad-Diya Al-Lami min Al-Khutab Al-Jawami menjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan masa bahwa setiap manusia berada dalam kerugian,
meskipun ia berlimpah harta, keturunan dan menjulang tinggi kedudukannya, kecuali mereka yang mempunyai 4 kriteria yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Asyr. Kriteria itu adalah 1. Iman, yaitu iman yang tidak dinodai dengan keraguan. Ini mencakup semua hal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang berupa akidah yang sahih dan ilmu yang bermanfaat. Iman ini bukan sekedar membenarkan saja, namun harus disertai dengan sikap menerima dan tunduk. 2. Amal soleh, yaitu semua ucapan atau perbuatan yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya sholat, zakat, bakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahim dan lainnya. Namun amal soleh terus memenuhi 2 syarat, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ittiba, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Bila salah satunya tidak terpenuhi, maka amal pun tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Saling berwasiat untuk mengikuti kebenaran. Satu sama lain nasihat menasihati untuk melakukan kebaikan dan memotivasi sesama untuk merealisasikannya. Ini artinya ia berupaya untuk kesalihan dirinya dan juga kesalihan orang lain. 4. Saling berwasiat untuk bersabar, yaitu saling menasihati untuk bersabar dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar dalam meninggalkan larangannya, serta bersabar dalam menanggung ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sebab dari hal tersebut dalam firman-Nya. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Ali Imran ayat 110. Nabi Muhammad SAW juga telah mengingatkan pentingnya memanfaatkan waktu, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, 2 kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang mulia ini memberitakan bahwa waktu luang adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi banyak manusia tertipu dan mendapatkan kerugian terhadap nikmat ini. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya, juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.